Yang muncul apa sudah yang problem ya? Sudah, Ibu. Gitu. Jadi yang pertama adalah problem fisioterapi pada penyakit kardiovaskuler. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa untuk penyakit kardiovaskuler itu kan secara umum penyakitnya itu kan dibagi menjadi beberapa nih. Yang pertama ada pada pembuluh darah, kemudian ada gangguan misalnya pada pompa jantung, ada gangguan pada katup jantungnya, kemudian ada gangguan pada kelistrikan jantung, kemudian juga ada gangguan pada apa namanya penyakit jantung yang bawaan. Nah, yang pertama adalah kita mulai dari yang penyakit jantung di mana gangguannya adalah pada pembuluh darah. Nah, kalau pada penyakit jantung yang gangguannya ada pembuluh darah, kira-kira ada apa aja apa namanya gangguan yang terkait yang patologisnya itu ada di pembuluh darah gitu. Coba Mas Hilmi, ada apa aja kira-kira gangguan yang patologisnya itu ada di pembuluh darah, Mas Hilmi? Mas Hilmi bisa mendengar suara saya? Mas Muhammad Hilmi Robani bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, Bu, bisa disebutkan Mas, apa saja sih gangguan pada sistem kardiovaskuler yang gangguannya itu ada pada pembuluh darah? Dan Jadi bukan pada jantungnya, tapi pada pembuluh darahnya gitu. hmm, Yang paling umum deh, yang paling banyak sekali diderita oleh orang-orang eh, saat ini gitu. Paling banyak banget nih penyakitnya. Hipertensi, baik, terima kasih Mas Dwi Santoso. Kemudian, Mas Hilmi bisa menambahkan apa lagi yang kira-kira pada pembuluh darah sekarang? Banyak banget juga selain hipertensi. Ini banyak diderita dan menyebabkan kecacatan. Kira-kira apa, Mas? Stroke, baik, terima kasih Mas lagi. Mas Hilmi masih ada nih, masih ada lagi nih. Apa lagi kira-kira penyakitnya? Sudah hipertensi, sudah stroke. Ini penyakitnya banyak banget diderita, terutama mbak-mbak yang pakai high heels biasanya. varises masuk, Bu. Varises, baik, terima kasih Mas Hilmi. Ya, varises. Kemudian varises itu bisa berkembang. Menjadi apa kira-kira Mas Hilmi? Kalau varises itu berkembang, terus karena ada sumbatan, dia menjadi lebih parah. Gejalanya jadi lebih parah nih, gitu. Awal-awalnya dari varises, apa kira-kira? Odem. Gejalanya odem, benar. Tapi patologisnya apa namanya? Gejalanya odem, benar. Gejalanya. Nanti kakinya jadi sakit banget gitu. Ada DVT atau defined thrombosis. Jadi Oh, varises itu identik dia bisa berkembang menjadi defined thrombosis ketika dia ada blocking atau adanya sumbatan seperti itu. Nah, jadi untuk penyakit pada pembuluh darah ini sebenarnya ada lagi selain itu, yaitu yang pertama kan hipertensi ya, dimana kalau hipertensi itu disebabkan karena pembuluh darahnya itu dia yang eh, vasokonstriksi, bisa dibilang gitu ya, vasokonstriksi. Jadi dia tegang pembuluh darahnya. Nah, kalau pada pasien hipertensi, ini biasanya didapatkan adanya kadar nitric oxide atau NO-nya itu rendah. Nah, padahal NO ini tugasnya adalah untuk vasodilatasi gitu. Nah, kemudian penyakit pada problem pada pembuluh darah ini yang dia menyebabkan hipertensi, dia menyebabkan terjadinya stroke. Nah, itu kira-kira pembuluh darahnya terjadi apa ya kira-kira? Ada apa di pembuluh darahnya sehingga dia menyebabkan terjadinya hipertensi? Mas Bagas Prasetyo mungkin bisa menjawab, Mas Bagas. Iya, Terjadi apa, Mas, di dalam pembuluh darah kita itu sehingga dia bisa menyebabkan hipertensi, stroke, penyakit yang lain-lain itu?
Adanya penyempitan pembuluh darah, Ibu. Ya, penyempitannya disebabkan oleh apa, Mas Bagas? Penyempitannya disebabkan oleh apa? Lemak, Ibu. Lemak, lebih tepatnya adalah plak aterosklerosis. Terima kasih Mas Bagas untuk jawabannya. Jadi, penyakit pada pembuluh darah sebenarnya penyebab utamanya itu adalah lemak atau plak aterosklerosis. Di mana lemak yang kita sebut sebagai lemak tadi itu ada LDL, VLDL, dan lain-lain itu kan harusnya ada di peredaran darah saja ya. Akan tetapi lemak-lemak tadi itu karena dia kecil, VLDL itu kan low density lipoprotein sama very low density lipoprotein. Densitasnya itu kecil karena dia saking kecilnya sampai dengan dia bisa masuk ke dalam sel endotel. Sel endotel itu adalah sel pada pembuluh darah kita. Nah, ketika dia sudah masuk di dalam sel endotel, itu menyebabkan terjadinya peradangan. Kenapa kok meradang? Karena dia dianggap sebagai benda asing oleh tubuh kita. Nah, ketika benda asing tadi itu masuk ya, jadi dia dianggap sebagai benda asing, dia akan tubuh kita itu merespon. Jadi sistem imun kita itu merespon, dia akan mengeluarkan sel-sel makrofag. Gunanya untuk memakan lemak-lemak tadi itu. Nah, kalau lemak tadi itu dimakan oleh sel makrofag, nanti dia akan terbentuk yang namanya PUFA. Jadi PUFA tadi itu nanti dia akan nempel ujung-ujungnya di dalam sel-sel endotel tadi itu. Jadi dia menonjol akhirnya. Nah, nempellah dia di sana membentuk suatu plak aterosklerosis. Nah, kalau plak-plak tadi itu dia lengket, itu dia hanya menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Tapi yang bermasalah adalah kalau plak aterosklerosis tadi itu dia penyempitan pada pembuluh darahnya itu sudah terblok banget hingga mengganggu jalur pembuluh darah untuk lewat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau lemak tadi itu justru lepas. Jadi plaknya itu lepas. Nah, ketika plak itu lepas, dia kan akan ikut di aliran darah ya, teman-teman ya. Nah, ketika dia ikut di aliran darah, akhirnya kalau dia sampai di pembuluh darah yang lebih kecil, dia menyumbat. Kalau sumbatannya terjadi di otak, dia menyebabkan terjadinya stroke. Kalau sumbatannya dia mengarah ke paru-paru, bisa menyebabkan terjadinya emboli paru. Kemudian, kalau dia sumbatannya ada di arteri koroner, maka jadinya adalah penyakit jantung koroner. Suplai darah yang harusnya arteri koroner itu kan mensuplai darah untuk kerja jantung. Nah, suplai darahnya tersumbat, jantungnya dia tidak bisa berkontraksi, jantungnya kekurangan oksigen. Terjadilah penyakit jantung koroner. Nah, gimana kalau plak tadi itu ada di kaki, seperti yang Mas Hilmi tadi ya? Dia ada di kaki, ada di area varises. Varises itu pembuluh darahnya udah berkelok-kelok. Secara otomatis plak itu ketika dia nempel di sana atau tersumbat di sana, dia akan lebih susah. Nah, dia akan berkembang lagi tuh. Jadilah deep vein thrombosis. Jadi kalau pada pembuluh darah awal mulanya adalah yang menyebabkan biang keroknya gitu ya. Itu adalah si plak aterosklerosis ini. Dan dia bisa menyebabkan berbagai macam penyakit jantung yang lain. Kenapa? Kalau dia sudah ada di arteri koroner jantung, selain jadi nanti coronary artery disease, PCK, dan yang lain-lain, itu jadi patologis yang lebih luas pada jantung kita. Nah, kemudian ini tadi ya, jadi yang menyebabkan terjadinya plak aterosklerosis itu sebenarnya apa sih? Jadi yang pertama adalah adanya gaya hidup yang tidak sehat. Makanan yang kita konsumsi, lifestyle. Jadi kita lebih sering sedentary misalnya. Nah, semua itu dia menyebabkan lebih mudah untuk terjadinya pembentukan si plak aterosklerosis ini. Nah, kemudian ini ya beberapa tipe dari gangguan di pembuluh darah. Jadi akibat plak aterosklerosis dia akan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler, baik itu
serangan jantung, kemudian stroke, dan yang lain-lain. Kemudian ini contohnya peripheral artery disease. Jadi yang tadi yang punyanya Mas Hilmi itu masuknya di peripheral artery disease. Kemudian ini ya masuk di DVT. Di DVT. Nah, kemudian faktor resikonya. Jadi untuk mencegah apa namanya penyakit pada pembuluh darah itu diantaranya adalah kita harus memahami apa saja sih faktor risikonya, faktor risiko dari penyakit yang akan terjadi tadi itu, kemudian gejalanya apa aja gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa mendeteksi lebih awal. Nah, deteksi lebih awal itu memungkinkan kesembuhan yang lebih baik. Kemudian dengan kita bisa mendeteksi lebih awal, setidaknya kita bisa lebih aware agar apa perubahan gaya hidup tadi itu bisa menjadi lebih cepat untuk terjadi. Nah, kemudian intervensi fisioterapi pada penyakit-penyakit pada pembuluh darah, nah itu diantaranya termasuk apa? Adanya exercise. Jadi kalau pada kardiorespirasi, utamanya kardiovaskuler, exercise itu menjadi kunci utama. Kenapa? Tugas itu adalah mempertahankan pemasangan ring jantung gitu ya. Tapi desain latihannya dia pasti akan berbeda untuk setiap orang. Suara saya masih kedengaran? Teman-teman, suara saya masuk nggak? Masuk Ibu, tapi mohon maaf tadi putus-putus Ibu. Kayaknya ngadat wifi-ku. Suara saya apakah terdengar? Suara saya barusan ngadat-ngadat ya? Iya Ibu, tadi Iya, Bu. suaranya putus-putus. Sekarang sudah jelas Ibu. Kalau sekarang sudah? Oh, oke. Baik, mohon izin saya terusin ya. Oh, apa? Belum gitu. Enggak, belum gitu. Mohon izin saya lanjutkan, G. Nah, jadi untuk penanganan fisioterapinya apa? Pada kardio, penanganan fisioterapi yang utama itu adalah bagaimana teman-teman mendesain latihan supaya mempertahankan daya tahan kardiovaskuler dari si pasien. Itu yang utama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sesuai dengan apa namanya manifestasi klinis yang muncul pada pasien tersebut. Contohnya apa? Misal adanya nyeri dada, misalnya ini pasiennya adalah penyakit jantung gitu ya, ada nyeri dada. Maka teman-teman berikan penanganan pada nyeri dadanya. Pakai apa? Boleh pakai IR misalnya. Karena kan nyeri dada yang pada pasien jantung itu kan superficial ya di permukaan, bukan pada organnya. Kita kan nggak mungkin mengobati organ jantungnya gitu ya. Maka bisa menggunakan infrared, contohnya seperti itu. Kemudian misalnya ada spasme gitu ya, karena nyeri dada sudah lama pasiennya hingga akhirnya misalnya tangannya sampai spasme. Nah, maka kita lakukan penanganan pada spasmenya. Tapi jangan lupa problem utamanya itu adalah mempertahankan daya tahan kardiorespirasinya. Kemudian selain mempertahankan daya tahan kardiorespirasi, teman-teman juga harus mengedukasi dari si pasiennya ini. Kemudian yang kedua, kayaknya nggak dapat ide. Ini ngadat lagi ya, ya Mbak ya. Tidak Ibu.
Oh enggak, oke. Kan, mungkin saya off cam aja ya biar nggak ngadat-ngadat, wifi-nya kayaknya nggak kuat ini. Wifi saya maksudnya nggak kuat. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah gangguan pada katup jantung. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, jadi katup jantung itu juga bisa mengalami permasalahan. Nah, masalahnya apa? Katupnya tadi itu bisa menjadi kaku misalnya. Kemudian katupnya bisa menjadi peradangan, contohnya. Nah, akhirnya terjadi apa? Ketika katup jantung itu mengalami gangguan, secara otomatis antara dia bisa menutup dengan sempurna atau dia juga bisa juga dia tidak bisa membuka dengan sempurna. Nah, efeknya ketika katup itu tidak bisa membuka dan menutup dengan sempurna, maka sirkulasi darah yang dipompa oleh jantung itu juga menjadi tidak optimal. Karena harusnya jantung itu bisa berkontraksi dengan maksimal untuk memompa darah ke seluruh tubuh, karena adanya katup yang dia tidak membuka atau menutup dengan sempurna tadi itu, akhirnya sirkulasi darahnya tidak optimal. Nah, kalau sirkulasi darah tidak optimal, berarti kan darah yang dipompa ke seluruh tubuh itu kan juga jadi tidak adekuat, tidak cukup untuk diterima seluruh organ. Maka efeknya adalah yang pertama, pasiennya itu bisa mengalami kelelahan. Kemudian yang kedua, karena darah itu tidak diterima dengan optimal oleh seluruh tubuh, maka tubuh merespon dengan apa? Jantung, ayo dipompa, ayo pompa, cukupi kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh ini. Dengan cara akhirnya jantungnya memompa jadi lebih cepat. Akhirnya kalau jantungnya memompa lebih cepat, jantungnya berdetak lebih kencang. Sehingga ini juga bisa menyebabkan patologis yang lain nantinya. Nah, hal ini juga pasti akan mempengaruhi kualitas hidup dari si pasien. Oleh sebab itu, gangguan-gangguan pada katup jantung ini ada penanganan non-farmakologisnya. Non-farmakologis di sini dalam artian itu bisa dilakukan operasi penggantian pada katup jantung. Nah, ketika operasi sudah selesai nih, dilakukan operasi penggantian katup jantung, maka teman-teman sebagai fisioterapis bisa mengoptimalkan atau mendesainkan bagaimana latihan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien saat ini, hingga pasiennya itu bisa memperoleh kebugaran yang maksimal nantinya. Jadi nanti latihan yang didesainkan, dia akan bertahap tuh, naik, sampai pada tingkat tertentu, di mana disesuaikan dengan kenaikan dari kondisi pasien. Nah, ini adalah beberapa tipe dari patologi pada katup jantung ya. Yang pertama ada regurgitasi mitral, kemudian juga ada stenosis. Jadi kalau stenosis ini umumnya itu terjadi pada katup aorta. Kemudian kalau regurgitasi itu umumnya atau sebagian besar itu terjadi pada katup mitral. Kemudian gangguan pada pompa jantung yang berikutnya. Nah, jadi gangguan pada pompa jantung ini yang terjadi adalah yang pertama adalah gagal jantung. Jadi ketika gagal jantung, ini maka jantungnya ini sudah tidak bisa, dia akan kolaps nih. Kolaps, kemudian dia tidak akan bisa memompa dengan efisien lagi. Jadi kerja jantung kita itu seiring waktu itu bisa menurun. Sama dengan kalau misalnya teman-teman tahu gagal ginjal gitu ya. Gagal ginjal itu kan fungsi ginjalnya sisa berapa nih gitu ya. Kalau gagal ginjal masih bisa ditolong dengan cuci darah. Tapi kalau sudah jantung kita, bagaimana caranya? Kalau dia sudah mengalami gagal jantung, kemudian dicek nih. Dicek pakai ekokardiografi biasanya. Nah, di eko itu akan kelihatan berapa persen jantung ini, jantung ini masih bisa bekerjanya berapa persen. Nah, maka setidaknya kalau Anda punya pasien yang gagal jantung, Anda bisa mempertahankan terlebih dahulu dia ada di level itu. Kenapa? Karena gagal jantung ini bisa berkembang dan bisa lebih memburuk lagi. Nah, pada pasien-pasien gagal jantung, ini umumnya dia pasti akan mengalami dyspnea exertion-nya dia lebih parah.
Jadi kelelahan pada saat dia beraktivitas, ngos-ngosan yang dirasakan itu akan lebih parah daripada yang lain-lain. Kemudian juga ada kardiomiopatis sama ada kardiomioditis. Kardiomioditis ini adalah peradangan pada kardionya. Lalu tipe yang berikutnya itu adalah gangguan pada kelistrikan jantung. Nah, gangguan pada kelistrikan jantung atau biasanya disebut dengan aritmia gitu ya. Nah, kalau gangguan pada kelistrikan jantung ini biasanya dia tidak berdiri sendiri, tapi merupakan kelanjutan dari patologis yang lain. Jadi munculnya aritmia ini adalah setelah adanya patologi penyakit jantung yang lain. Contohnya adalah setelah pasien itu mengalami gagal jantung. Nah, ini akan rentan untuk terjadi gangguan pada kelistrikan otot jantung ini atau terjadinya aritmia ini tadi. Nah, kalau sudah terjadi aritmia, maka resiko untuk terjadinya fibrilasi atrial atau fibrilasi pada atrium itu menjadi lebih tinggi. Dan ketika fibrilasi atrium ini terjadi, secara otomatis resiko untuk terjadinya stroke itu juga jadi lebih meningkat. Yang berikutnya yaitu penyakit jantung bawaan, di mana seperti teman-teman ketahui, kalau misalnya penyakit jantung bawaan, berarti dia terjadi sejak pasien tersebut ada di dalam kandungan. Jadi terjadinya akibat apa? Berarti entah itu pembentukan pada organ jantung yang tidak sempurna, atau pada saat pembelahan sel, dan yang lain-lain. Dan penyakit jantung bawaan ini tentunya karena terjadi mulai sejak dalam kandungan ya, maka akan diderita oleh pasien tersebut sejak dia dilahirkan. Nah, pada penyakit jantung bawaan ini ada yang bisa, pada beberapa jenis tertentu itu ada yang bisa menutup dengan sendirinya, ada juga yang dia perlu tindakan operatif. Tapi secara umum, pada penyakit jantung bawaan ini, itu bisa jadi sianotik atau bisa jadi juga dia asianotik. Jadi tergantung jenis dan tingkat keparahan dari PJB yang diderita oleh pasien tersebut. Nanti ini akan teman-teman bahas satu persatu. Masing-masing patologis ini akan teman-teman bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Baik, jadi yang untuk materi saat ini sudah selesai. Silahkan. Ada yang ingin didiskusikan, ada yang belum dipahami mengenai problem pada sistem kardiovaskuler terlebih dahulu. Dari 4 jenis tadi ya, dari gangguan pada pembuluh darah, kemudian gangguan pada katup jantung, gangguan pada pompa jantung, kemudian pada kelistrikan, dan juga pada penyakit jantung bawaan. Jadi ini kan masih secara umumnya. Silakan, ada yang dibingungkan? Oke, sepertinya belum ada ya. Kalau misalnya belum ada yang dibingungkan, nggak apa-apa. Tugas teman-teman berikutnya adalah silakan teman-teman membaca satu jurnal internasional mengenai penanganan fisioterapi karena minggu depan itu kita masuknya di PJK ya, mengenai penanganan fisioterapi pada penyakit jantung koroner terlebih dahulu. Jadi di sana ada apa aja. Kalau misalnya dia ada penilaian dengan kuesioner, silakan teman-teman pelajari kuesionernya itu ada apa aja untuk memeriksa pada penyakit jantung koroner. Nah, seperti itu. Jadi untuk persiapan di minggu depan ya. Baik, kalau misalnya belum ada yang tanyakan, mohon izin saya akhiri ya untuk kelasnya hari ini. Terima kasih untuk